gitu. Sebelumnya, selamat siang Pak. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai catur marga yoga. Sebelumnya, Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Eka Ari Mahendra. Baik, tidak berlama-lama lagi. Di sini saya ingin menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu catur marga yoga dan apa saja bagian-bagian dari catur marga yoga? Caturmarga Yoga adalah 4 jalan atau cara mencapai kesempurnaan dalam hidup atau moksa. Adapun 4 bagi-bagiannya, yang pertama itu Bhakti Marga Yoga, yang kedua Karma Marga Yoga, yang ketiga ada Bhakti Marga Yoga, dan yang keempat Raja Marga Yoga. Nah, yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga, artinya merupakan cara mencapai moksa melalui sikap bakti kepada Sang Hyang Widiwasa. Kata bakti berarti hormat, yang mana rasa hormat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada karma marga yoga, merupakan cara mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Orang yang melaksanakan karma marga yoga disebut dengan karmin, di mana karmin akan bekerja keras tanpa menginginkan hasil. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, merupakan cara mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Yang keempat ada Raja Marga Yoga, merupakan cara mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Tapa dan brata merupakan latihan mengendalikan diri. Yoga dan samadhi merupakan latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa prinsip utama yang menjadi dasar pada catur marga yoga tersebut? Baik, saya akan menjawabnya. Catur Marga Yoga memiliki 4 prinsip utama yang dikenal sebagai jalan atau marga, yaitu Jnana Marga atau jalan pengetahuan, Bhakti Marga jalan bakti atau kasih sayang, yang ketiga Karma Marga jalan tindakan, dan yang keempat Raja Marga jalan penguasaan diri. Keempat prinsip ini menyediakan pendekatan yang berbeda untuk mencapai kesadaran spiritual dan penyatuan dengan yang ilahi dalam tradisi keagamaan Hindu. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu apa perbedaan utama antara catur marga yoga dengan jenis yoga lainnya? Baik, Catur Marga Yoga mencakup 4 jalan utama untuk mencapai kesadaran spiritual. Sementara jenis yoga lainnya seringkali fokus pada satu atau beberapa aspek tertentu dari 4 marga yoga tersebut. Misalnya Hatha Yoga menekankan pada latihan postur fisik atau asana, dan pranayama pengendalian napas. Sementara Bhakti Yoga menekankan pada kasih sayang dan bakti kepada Tuhan. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang diambil untuk mencapai kesatuan spiritual. Dengan setiap jenis yoga menekankan aspek yang berbeda dari pengendalian diri. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana praktek catur marga yoga ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Nah, praktik catur marga yoga dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui pendekatan holistik. Jnana marga atau pengetahuan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang diri dan dunia. Bhakti marga atau kasih sayang membawa kedamaian melalui hubungan yang positif. Karma marga atau tindakan bijaksana dan seimbang. Sementara Raja Marga atau penguasaan diri melibatkan praktik fisik dan pernapasan untuk keseimbangan tubuh dan pikiran. Sementara keseluruhannya, integrasi 4 marga yoga ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan pikiran, membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan mencapai harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana catur marga yoga dapat membantu seseorang untuk mencapai pencerahan atau kesadaran yang tertinggi.
Baik, catur marga yoga yang dirancang untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam mencapai pencerahan atau kesadaran tertinggi. Yang pertama yaitu jenana, melalui pengetahuan dan refleksi, individu dapat memahami hakikat diri dan keterbatasan ego, membuka jalan menuju pencerahan. Yang kedua yaitu bakti marga, mengalami kasih sayang dan pengabdian kepada yang ilahi dapat membawa pemahaman mendalam tentang persatuan dan dengan sumber keberadaan. Yang ketiga yaitu karma marga, tindakan tanpa rasa kepemilikan dan niat egois dapat menyucikan pikiran dan membantu mencapai pencerahan melalui tindakan positif. Yang keempat yaitu Raja Marga, melalui penguasaan diri dan praktik meditasi seorang dapat mencapai kekusyukan mental dan mendalam, membuka jalan menuju kesadaran tertinggi. Integrasi keempat marga ini bertujuan menyelaraskan aspek kognitif, emosional, tindakan, dan penguasaan diri untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang keberadaan dan pencerahan. Baik, pertanyaan yang keenam yaitu mengenai bagaimana Raja Marga Yoga ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Raja Marga Yoga ini merupakan jalan tertinggi dalam catur marga yoga yang menjelaskan cara menghubungkan diri dengan Tuhan melalui meditasi, konsentrasi pikiran, dan penyatuan dengan Tuhan. Implementasi Raja Marga Yoga dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti yang pertama ada samadhi, memaduk perhatian pada hal-hal mistik dan mengangkat ke dalam pikiran yang positif. Yang kedua ada sadhana, merealisasikan ajaran Raja Marga Yoga dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan meditasi atau konsentrasi pikiran setiap hari. Yang ketiga ada vibhuti, menggunakan kekuatan rohani yang diperoleh melalui Raja Marga Yoga untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan dalam kehidupan. Yang keempat ada kaivalya, mencapai keadaan dan mencentaskan diri untuk lebih berkelanjutan dalam menjadi individu yang lebih mendalam dan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, Raja Marga Yoga dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, dan menghadapi berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan dalam pergaulan dunia. Misalnya, Raja Marga Yoga dapat diimplementasikan melalui pengendalian diri, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ini menyangkut dalam prinsip-prinsip utama yang telah tadi Bapak jelaskan. Di sini saya ingin bertanya mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam Raja Marga Yoga. Baik, dalam Marga Yoga, prinsip-prinsipnya meliputi yang pertama pengendalian diri. Raja Marga Yoga memerlukan pengendalian diri yang kuat untuk mengatasi pikiran, emosional, dan nafsu. Yang kedua ada disiplin diri. Disiplin diri diperlukan dalam menjalankan praktik-praktik yoga dan meditasi secara teratur dan konsisten. Yang ketiga ada pengekangan dan penyangkalan. Praktik Raja Marga Yoga melibatkan pengekangan dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian sehingga memerlukan keteguhan hati dan kesabaran. Yang keempat ada meditasi dan konsentrasi. Raja Marga Yoga mengajarkan pentingnya meditasi, konsentrasi pikiran, dan penyatuan dengan Tuhan melalui praktik-praktik yoga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seseorang diharapkan dapat mendekatkan diri dengan Tuhan melalui jalan mistik dan rohani yang ditawarkan oleh Raja Marga Yoga. Sekian.
Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya mengenai catur marga yoga. Di sini saya sedikit tertarik mengikuti beberapa dari bagian-bagian catur marga yoga. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai catur marga yoga. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.